Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kenalin, aku Sultan Afri Altaf, dan hari ini aku mau bahas tentang kisah jatuh bangunnya Sharebox sebagai bagian dari tugas 2 Technopreneurship. Sharebox merupakan perusahaan yang mempertemukan petani dan pembeli dalam suatu platform, di mana petani bisa menjual hasil tadinya dan pembeli bisa mendapatkan produk pertanian yang fresh. Nah, Sharebox ini berawal dari foundernya, yaitu Amanda Cole, yang tertarik dengan pertanian dan kemudian membangun kebun pribadi. Nah, kemudian Amanda mempunyai ide nih untuk membangun bisnis pertanian dengan melihat besarnya peluang pasar online dan isu sosial yang terjadi di masyarakat di kala itu, yaitu di sekitaran 2016 sampai 2017. Isu sosial yang dimaksud oleh Amanda adalah terkait dengan anak muda yang kurang tertarik dengan bisnis pertanian dan juga isu rantai distribusi dalam bisnis pertanian yang terlalu panjang. Sebagai contoh, petani harus menjual ke distributor, distributor harus ke distributor lainnya, dan baru akhirnya sampai ke pembeli, sehingga harga produk tani menjadi lebih mahal dan juga petani mendapatkan untung yang lebih sedikit. Nah, kemudian Amanda ini ingin memotong rantai distribusi tersebut sehingga bisa memotong kos dan mempercepat transaksi, dan juga secara tidak langsung untuk memberikan keuntungan yang lebih besar kepada si petani. Nah, dalam perkembangannya, Sharebox juga beberapa kali mengalami kesulitan. Seperti perusahaan pada umumnya, Sharebox juga mengalami banyak kesulitan nih. Di awal-awal, di sekitaran tahun 2017, Sharebox sempat hampir tutup akibat nihil pendanaan. Namun, mereka memutuskan untuk tetap bertahan dengan keuangan seadanya dan bisa survive hingga saat ini. Pada tahun 2018, perusahaan ini telah cukup berkembang dengan adanya tambahan-tambahan produk konvensional serta kerjasama yang mereka lakukan dengan banyak UMKM. Namun masalah tak muncul karena pada saat itu baru setahun 2 tahunan berjalan, sehingga aplikasinya masih sering down dan customer jadi nggak senang atas isu tersebut, dan customer juga banyak komplain atas isu tersebut. Apa yang mereka lakukan adalah dengan memperkuat aplikasi dan sistem mereka sehingga menjadi tidak sesering down yang sebelumnya. Di tahun berikutnya, Sharebox kembali melakukan ekspansi dengan memperbesar jangkauan bisnisnya dengan menambah komoditas yang dijual seperti daging dan juga makanan siap santap. Jadi kalau misalkan dulunya cuma sayur-sayuran dan buah-buahan doang, itu sekarang udah ada daging dan makanan siap santap seperti salad dan sebagainya. Mereka juga membangun infrastruktur logistik untuk menunjang operasional perusahaan mereka dalam mendistribusikan produk-produk mereka. Seiring dengan berkembangnya perusahaan, tentunya Sharebox makin mendapatkan tekanan dari investor. Ya, karena investor juga mengharapkan keuntungan yang lebih besar karena melihat Sharebox yang semakin besar. Di saat yang bersamaan juga mereka kehilangan cukup banyak tim, sehingga itu sempat menjadi kesulitan tersendiri bagi perusahaan tersebut. Nah, yang menjadi titik balik adalah pandemi. Kenapa pandemi? Di sekitaran 2020 awal, pandemi COVID menyerang seluruh dunia dan menyebabkan bisa dibilang itu lockdown semuanya, terutama di Indonesia dengan PPKM-nya. Nah, kondisi PPKM yang membatasi pergerakan masyarakat membuat masyarakat memilih untuk berbelanja secara online nih, sehingga Sharebox menjadi kebanjiran pesanan ya, karena pada saat itu platform yang menjual sayur secara online baru ada Sharebox gitu. Namun adanya lonjakan besar pesanan ini menimbulkan masalah baru nih, karena sistem yang belum siap dengan pesanan secara masif, sehingga sistem Sharebox menjadi bermasalah. Oleh karena itu, selama pandemi, Sharebox meng-hire banyak IT dev dan juga bekerja sama dengan ribuan mitra petani untuk memastikan supply dan sistem yang terjamin dalam proses transaksi. Nah, dari kisah Sharebox tadi yang udah aku cerita ini, ada beberapa inspirasi yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan ketika kita ingin merintis sebuah perusahaan, yaitu untuk tetap teguh saat merintis perusahaan, berinovasi dengan menghadirkan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga beradaptasi dan belajar dengan cepat terhadap permasalahan yang datang secara tiba-tiba, sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan efektif. Nah, mungkin sekian aja yang bisa aku ceritain tentang Sharebox. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih.